Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kemarin kita sudah merayakan Idul Adha dengan bersukaria. Banyak orang yang tidak terbiasa makan daging, akhirnya hari kemarin makan daging karena ini adalah hari kemenangan umat Islam dan yang lainnya. Kaum muslimin muslimat rahimahullah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan hikmah Idul Kurban atau hikmah kurban. Kata korban sendiri berasal dari kata korba yakrobu kurbanan, yang artinya dekat, hampir atau mendekati. Ini bagi umat Islam, kata korban itu artinya adalah sewaktu-waktu atau suatu saat seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita melaksanakan korban berarti berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang dimaksudkan korban adalah menyembelih binatang, baik unta, kerbau, sapi, kambing dan lain sebagainya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang hikmahnya. Apa sebenarnya perintah korban yang ada di dalam agama Islam ini ya. Jadi memang ada perbedaan, ada yang mengatakan sunat dan ada yang wajib, tapi masing-masing punya dalil tersendiri. Tetapi karena itu bukan suatu rukun, maka kita anggap saja bahwa memang itu sunat, karena tidak semua orang bisa melaksanakan korban. Jadi kalau orang yang tidak mampu dan tidak bisa berkorban, kalau memang wajib, maka berarti dia sudah melakukan kesalahan karena tidak bisa melakukan kewajiban. Tetapi korban ini adalah sunnah yang tentu saja dianjurkan kepada orang-orang yang mampu. Kalau untuk orang yang tidak mampu berkorban, maka mau berkorban menggunakan apa? Karena memang ini adalah menyembelih hewan korban. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kembali kepada tentang hikmahnya. Hikmah korban itu ada banyak sekali, ada bermacam-macam, tetapi saya hanya menyimpulkan beberapa saja. Bahwa korban itu yang pertama adalah wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini sudah diberikan Allah, selama ini kita sudah diberikan oleh Allah rizki yang berlimpah, rizki yang banyak, rizki yang berkecukupan. Maka dalam rangka Idul Kurban atau Idul Adha, seseorang perasaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seseorang mengeluarkan hartanya untuk berkorban, membeli kambing atau sapi atau unta dan yang lainnya, dalam rangka supaya dagingnya dinikmati oleh orang lain. Karena ini maka korban itu yang pertama adalah memang wujud kesyukuran hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika kamu mensyukuri nikmat Allah, maka akan ditambah, dan jika kamu semua kufur dengan nikmat-nikmat Allah, dengan nikmat-nikmatku kata Allah, maka inna adzabi lasadid, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Maka sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman, sebagai orang yang bertakwa, maka kita berkorban tiada tujuan lain, tiada niat lain kecuali itu adalah karena rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena supaya dipuji oleh orang lain atau barangkali kok enggak ngumumi dan lain sebagainya, tetapi itu adalah wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, hikmah yang kedua dari kurban adalah sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim,
kita mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail. Bagaimana kesabaran mereka untuk menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Keimanan yang begitu kuat, kesabaran yang begitu tinggi, maka Ibrahim dan Ismail lebih mencintai perintah Allah daripada mencintai hal-hal keduniaan. Karena perintah Allah untuk menyembelih Ismail, maka bukan hanya Ibrahim yang memasrahkan diri, tetapi anaknya Ismail sendiri juga mengatakan bahwa kalau memang ini perintah Allah, maka segera lakukan. Lah, sebagai umat muslim sekarang, sebagai orang yang beriman sekarang, kita mengambil hikmah pelajaran kesabaran tersebut. Saking cintanya kepada Allah, maka apapun kalau itu memang perintah Allah, maka akan dilaksanakan. Tetapi alhamdulillah memang Allah menghendaki lain. Dengan kesabaran Ibrahim dan Ismail, maka Allah menggantikan Ismail dengan domba atau dengan kambing. Lah, sebagai umat muslim sekarang, kita ngambil kesabarannya bahwa kecintaan orang mukmin itu adalah kecintaan yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman itu lebih sangat cintanya kepada Allah daripada cinta kepada yang lain-lainnya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. 3. Korban adalah sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa tentu saja orang yang selalu mau menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sedangkan korban adalah suatu perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Kautsar kita sudah sering membacanya. Kita sudah sering mendengarnya, tetapi untuk mempraktekannya mungkin tidak semua orang bisa melaksanakan perintah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang besar, nikmat yang banyak. Fasholli, maka sholatlah kamu. Li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Ternyata korban ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala sesuai ayat ini. Maka hikmah daripada korban adalah wujud ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ini bagi orang yang mampu, bagi orang yang punya, bagi orang yang bisa. Karena apa? Korban tidak semuanya orang bisa melaksanakan, tetapi bagi orang yang memang mampu, maka dianjurkan. Bahkan ada beberapa ulama yang mewajibkan kalau memang sudah mampu untuk melaksanakan. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, mangkana lahu sa'ah walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya keluasan dan dia tidak mau berkorban, maka janganlah mendekati tempat sholat. Hadis ini beberapa ulama menafsirkan bahwa ini adalah merupakan perintah dan kewajiban bagi orang-orang yang mampu. Tentu saja bagi orang yang tidak mampu, maka justru di hari yang korban ini mereka bisa mendapatkan hadiah, mendapatkan pemberian dari orang-orang yang bisa melaksanakan korban. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Hikmah keempat adalah bahwa korban itu bisa membangun kepedulian kita kepada sesama, terutama kepada orang-orang yang mampu. Jadi dengan adanya perintah korban ini membangun ukhuwah kita terhadap orang lain, terhadap sesama, bahwa tidak semuanya orang bisa seperti kita, menikmati apa yang kita mau makan apa yang kita inginkan,
Tetapi ada beberapa orang di antara kita ini yang kadang-kadang untuk memakan daging kambing atau daging sapi itu hanya pada hari-hari tertentu seperti ini. Maka kurban mengandung makna yang sangat besar, menjalin kebersamaan, kepedulian kepada umat yang lain. Dan di dalam kurban sendiri memang pemberiannya tidak hanya diperuntukkan kepada orang fakir miskin yang muslim saja, tetapi siapapun bisa menerima. Karena ini adalah ajaran bagaimana kita bisa cinta dan kasih kepada sesama yang lain. Kita memberikan kepada orang lain tentu saja memang tujuan kita adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sekali lagi bahwa dalam kesempatan ini ada 4 hikmah kurban yang sudah kita lakukan kemarin. Yang pertama adalah wujud kesyukuran kita kepada Allah. Yang kedua adalah bahwa kurban itu merupakan manifestasi atau merupakan ungkapan atau juga merupakan realisasi dari ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun hikmah kurban yang ketiga, kita mengambil pelajaran dari kesabaran dan kecintaan Nabi Ibrahim dan Ismail kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hikmah yang terakhir adalah bahwa memupuk kepedulian kepada sesama, terutama kepada fakir miskin. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.